Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliahnya. Sekarang kita kembali ke hukum kolom dulu. Jadi merupakan lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang hukum Gauss. Dimana kata si Gauss ini flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu sama dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Nah, jadi harus dipaham dulu seperti apa itu permukaan tertutup. Nah, permukaan tertutup itu adalah permukaan yang nggak punya tepian. Permukaan yang nggak punya tepian. Contoh misalkan saya punya permukaan persegi. Nah, ini kan ada tepinya. Ada tepinya. Nah, ini bukan permukaan tertutup. Nah, salah satu contoh permukaan tertutup itu adalah seperti bola. Nah, permukaan bola itu adalah suatu permukaan yang tertutup karena nggak punya tepi. Nah, kita review kembali bahwa kalau kita bicara tentang flux listrik itu kan simbolnya psi. Biasa juga orang tuliskan seperti ini, sama aja sih. Ini juga dibaca psi. Omnya. Satuannya itu adalah voltmeter. Online lagi. Nah, itu kita kenal juga yang namanya D atau densitas flux listrik. Satuannya kolom per meter persegi. Kita juga kenal namanya kuat atau intensitas medan listrik. Satuannya volt per meter. Nah, kalau hukum Gauss kita tuliskan dalam bentuk persamaan, maka dia jadinya seperti ini. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, kalau kita mau paham ini gampang saja, mudah sebenarnya. Di sebelah kiri itu ada integral. Integral D kali ds. ds itu tidak lain adalah densitas flux listrik. Jadi sebenarnya kalau densitas kita kalikan dengan permukaan, itu kan sama dengan flux listriknya sendiri. Nah, kenapa pakai integral? Jadi hukum-hukum listrik itu selalu dituliskan dalam bentuk umumnya. Misalkan di permukaan bola. Nah, terus kita ambil sedikit bagian di sini, kita sebut bagian itu ds. Saya tulis D kecil ya.
Kalau misalkan ini saya kalikan dengan D, maka itu akan jadi flux. Tapi flux ini potongan apa ya? Pecahan flux barangkali. Flux dalam unit yang apa ya? Unit normal kalau tidak salah. Bukan unit normal ya, unit infinitesimal biasanya orang sebutkan. Tambah semua, kita tambah unit-unit kecil ini di seluruh permukaan bola ini. Maka nanti akan didapatkan flux total yang keluar dari seluruh permukaan yang menembus seluruh permukaan bola tersebut. Nah ini kan kalau di pelajaran matematika itu sama aja kalau misalkan kita tuliskan seperti ini. Ini untuk permukaannya. Nah ini bahasa sederhananya. Mungkin bukunya saya sudah share barangkali di anjungannya. Ya belum. Nah di pertemuan ketiga kalau tidak salah kita sudah belajar tentang divergensi. Nah ternyata divergensi ini dipakai dalam pembahasan hukum Gauss. Nah yang pertama, jadi dikatakan bahwa divergensi dari densitas flux listrik ternyata dia sama nilainya dengan densitas muatan listrik. Nah, densitas muatan listrik jangan lupa itu adalah suatu besaran vektor. Karena di pembahasan di pertemuan ketiga itu kan saya sudah sebutkan kalau yang bisa divergensikan itu adalah kuantitas vektor. Nah, ini kan divergensi medan vektor. Jadi D itu adalah suatu kuantitas vektor. Kalau kita cari divergensinya, maka itu akan memberikan nilai densitas muatan. Nah, densitas muatan itu kan kalau kita bicara densitas ada rho V di sini berarti densitas volume. I dibagi dengan V. Nah, ternyata ini sama kalau misalkan kita cari dengan cara seperti ini. Divergensi dari densitas flux listrik itu sama dengan densitas muatan yang dilingkupinya. Jadi misalkan di tengah sini ada muatan listrik, misalkan pasti keluar di sini flux listriknya, keluar flux listriknya ke segala arah. Nah kalau sudah keluar berarti akan muncul nanti kuantitas densitas flux listrik satuannya itu sama dengan kolom per meter persegi. Kolom per meter persegi. Nah kalau kita cari divergensinya maka itu sama dengan densitas muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi buku itu ada contoh soal juga.
Nah ini dia. Carilah divergensi dari D pada titik asal jika D itu memiliki fungsi eksponensial pangkat X sin Y AX dikurang E pangkat minus X cos Y AY tambah 2Z AZ. Jadi D-nya sama dengan E pangkat minus X sin Y AX. Kita kasih topi biar kelihatan dia adalah vektor, kemudian dikurang E pangkat minus Y minus X kosinus Y AY, kemudian ditambah 2 Z AZ. Nah, yang kita lihat di sini sekarang adalah fungsi vektor. Fungsi vektor. Kita masukkan koordinat, keluar vektor. Nah, itu ya. Jadi fungsi vektor. Nah, sekarang soal ini menyuruh kita untuk mencari nilai divergensinya. Kita disuruh mencari divergensi dari suatu fungsi densitas flux listrik yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita mau cari divergensinya kan tinggal dibuat kayak gini. Dx per X ditambah do y per do y ditambah do z dz per do z. Komponen x-nya itu kan sama dengan E pangkat minus X sin Y. Kita turunkan terhadap X. Maka dia menjadi minus E pangkat minus X. Ingat turunan diferensial. Kemudian sin Y. Sin Y ini karena dia kita turunkan terhadap X, berarti ini dianggap konstan yang melengket pada variabel X, yang melengket ke fungsi X. Seandainya dia konstan sendiri, maka dia diturunkan jadi 0, tapi karena dia melengket di variabel X, maka dia tidak berubah. Sama seperti ini, 2X misalkan kita turunkan D2X per 2. Ini kan sama dengan 2. Tapi kalau D2 per DX, ini kan sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ditambah pangkat minus X, jadi minus satunya dipindah ke depan, dikali jadi plus dia. Kemudian kosinusnya nggak berubah karena dia diturunkan. Maaf, dia berubah ya. Dia berubah. Dan ini kan X ya, kita turunkan terhadap Y, berarti ini sekarang jadi konstan. Yang bisa diturunkan itu kosinus Y-nya. Kosinus Y kita turunkan terhadap Y, maka dia akan menjadi minus sin Y. Nah, minusnya inilah yang pindah ke depan sehingga dia berubah menjadi plus. Kemudian ditambah 2Z kita turunkan, dapatnya 2. Nah, jadi divergensi dari suatu medan vektor itu akan menghasilkan bilangan skalar. Nah, soal ini menanyakan berapakah densitas flux listrik pada origin atau titik asal. Berarti kan tinggal kita substitusi. Titik asal itu adalah koordinat 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Maka dia menjadi 2. Densitas flux listrik, maka dia itu kan pasti berasal dari suatu muatan. Dari suatu muatan yang terletak pada titik asal. Nah, disuruh cari part originnya. Jawabannya D-nya sama dengan 2. D-nya sama dengan 2. Maaf ya, jadi div D. Nah, jadi div D itu bisa dituliskan dalam simbol yang seperti ini. Ini biasa disebut del.
del dot D. Nah, ini bukan titik tapi dot. Nah, jadi apa artinya ini? Dua ini adalah densitas muatan listrik pada titik asal. Satuannya itu adalah coulomb per meter kubik. Jadi rho D sama dengan rho V, di mana rho V ini adalah densitas muatan listrik Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Dari hukum Gauss. Hukum Gauss seperti yang kita ceritakan di atas. Ini kan bentuknya seperti ini. Integral surface D dot ds sama dengan Q. Nah, sementara Q itu, jadi kan ada rho V itu sama dengan ini densitas muatan. Rumusnya itu Q per V. Ya, misalkan ada suatu bola, dia punya muatan Q, nah terus bola itu dia punya radius R. Berarti kan kalau misalkan kita disuruh cari berapa rho V-nya, tinggal kita tuliskan seperti ini, Q per berapa volume bola. Empat per 3 pi R pangkat 3. Ini rho V-nya. Nah, kalau misalkan kita tahu berapa rho V-nya, terus disuruh cari Q-nya, nah itu kan kebalikannya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk integralnya. Nah, jadi misalkan suatu bola bermuatan, kita anggap densitas muatannya itu sama semua di seluruh volume bola itu dV. Nah, kalau kita tambah ini elemen-elemen rho V di seluruh volume bola ini, itu kan nanti dia akan jadi Q. Nah, ini kalau kita analogikan secara sederhana, misalkan kita ditanya seperti ini, suatu batu bata dia punya berat itu 1 ton per meter kubik. Nah, kan densitasnya. Densitas dari batu bata. Nah, kalau misalkan ada 100 meter kubik, berapa beratnya? Kan tinggal dikali. Jadi 1 ton tambah 1 ton sampai 100 kali kita tambah. Berarti ada 100 ton tuh di dalam 100 meter kubik batu bata. Atau sigma PB kali dV. dV ini 1 meter kubik. Ini sama juga seperti ini. Sama seperti demikian. Jadi rho V itu saya bisa tuliskan juga integral rho V kali dV. Nah, sementara rho V itu tidak lain adalah del dari densitas flux listrik. Nah, makanya di buku itu ada persamaan kayak gini. Jadi integral tertutup dari D dot ds
sama dengan integral rho v, maaf bukan rho v lagi, del dot d dv. Oh iya, ini ada contoh soal lagi yang bagus nih. Evaluate both side of divergence theorem for the field D. Jadi katanya ada densitas medan listrik dengan fungsi vektor seperti ini. 2xy ax, x kuadrat ay, kolom per meter persegi. Kemudian ada luasan persegi yang paralel x0 dan 1, y0 dan 2, z0 dan 3. Oh, dia kayak gini. Nol 1, 2, 0, 3. Jadi kalau kita gambar dalam koordinat kartesian, dia kan bentuknya seperti ini. X, Y, Z. 0, 1, 0, 2, sama Z-nya itu 0, 3. Ada lagi nih paralel plane di atas sini. Nah, ini dia. Jadi ada plane di sini. Ada dua bidang. Dan di dalam ruang kartesian ini ada medan, medan lagi sih. Ada densitas, udah benar sih, medan densitas flux listrik D yang memiliki fungsi 2xy ax ditambah x kuadrat ay. Dan kita disuruh mencari sebentar loh, evaluating D is parallel to the surface at z sama dengan z3. So D dot ds sama dengan 0. Jadi kita disuruh cari dia punya oke, lihat cara dia kerja.
3020, 3020, 3010, 3010. Sebentar kita lihat. Nah, di sini soalnya bilang ternyata dia punya bidang vektor itu cuman ada pada bidang XY. Berarti kalau kita lihat di sini, bidang vektor itu dia seperti ini. Densitas bidang vektornya. Jadi dia paralel, berarti kalau kita misalkan cari d.ds-nya itu dia akan sama dengan 0 katanya. Ternyata dia seperti ini. Nah, jadi ada bukan lagi ini, ada 4 bidang. 1 2 3 4. Bukan 4 malah 6 bidang ini. Bond dari 103. Ini boundary-nya. Jadi pada dua sisi ini divergensinya itu enggak ada. Ini juga 4 sisi sebenarnya, depan, belakang, sama atas, bawah. Nilai divergensi, nilai ininya enggak ada. D.ds-nya enggak ada. Karena D dan ds-nya itu dia paralel. Kita lagi yang disebutkan di buku. Parallel to the surface at z sama dengan 0, d sama 3. For the meaning for surface we have nol tiga nol dua yang ini. Jadi dia substitusi x sama dengan 0, maka ini akan menjadi nggak ada nilainya. Nah, kemudian dia kerjakan semua. Ternyata sisanya cuma ini. Integral dengan batas 3 dan 0, 4 dz. Nah, kalau ini kan sudah gampang. Dx, x sama dengan 1. Jadinya 2y dy. Oh iya. Integral 4 dz sama dengan 12. Jadi kan jadi 4z, z-nya substitusi 3 jadinya 12. Oh, mengerti saya. Borong. Nah, katanya kalau kita mau cari jumlah muatan yang dilingkupi oleh suatu permukaan tertutup. Jadi permukaan tertutupnya itu seperti ini, Bapak Ibu. Dia ternyata permukaan tertutupnya itu bentuk ini, bentuk kotak. Nah, ini kan permukaan tertutup, nggak ada tepiannya. Dia nggak punya tepi, jadi nyambung semua. Nah, kalau pakai cara konvensional kan dia seperti ini, membingungkan, susah dia. Nah, cara gampangnya itu ya kita lihat sebelahnya. Ternyata bisa dicari dengan cara seperti ini. Integral del dot d dv. Nah, tinggal kita cari divergensi dari medan vektor densitas flux atau D. Nah, persamaannya itu kan 2xy
AX tambah X kuadrat AY. Nah ini kita disuruh cari divergensinya. Divergensinya kan DX do DX per do X ditambah do Y per dy. Nah berapa DX-nya? DX-nya itu sama dengan 2XY. Ini kita turunkan terhadap X. Ya, dapatnya itu 2Y. Ini kita turunkan terhadap Y. Dapatnya itu 0. Berarti del dot D sama dengan 2Y. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk integral yang ada di atas sini. Nah, integral 2Y akan ada di sini del dot D ya. Nah, dia jadi seperti ini. Maaf, dv di situ ya. dz tapi do v. Do v itu kalau dalam Cartesian, dv maaf bukan do v, dv sama dengan dx kali dy kali dz. Unit volume dv sama dengan dx kali dy kali dz. Sehingga dia jadi seperti ini. Ini sebenarnya untuk mencari muatan, untuk mencari berapa jumlah muatan yang dilingkupi, berapa besar muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup ini yang berbentuk kotak. Nah, berarti 2y dx dy dz. Nah, lihat lagi di buku. Boundary-nya 30, 20 dan 10. Berarti lipat 3 di sini. 30, 20 dan 10. Jadi caranya seperti ini kalau kita mau mencari integral volume. 10 dulu, boundary yang pertama, kemudian boundary yang kedua, maaf, yang pertama dulu. Soalnya bisa ini sih, bisa saling dipertukarkan. Yang penting benar ininya, benar cara mengintegralnya benar, caranya. Contoh seperti ini. 10 itu kan batasan boundary pada sumbu X. Nah, berarti harus saya buat seperti ini. Ini udah benar nih. 10 itu boundary sumbu X. Ini dulu yang kita kerjakan pertama. Nah, integral 2y dx dengan batasan 1 dan 0. Nah, setelah itu, kalau misalkan sudah dapat hasilnya, baru kita kerjakan integral yang kedua. 30, habis itu 20. Nah, ini kan tadi kalau kita integralkan terhadap X, maka dia akan menjadi 2xy. 2xy. Dengan batasan 1, 0. Berarti kalau misalkan saya tuliskan 2xy, terus boundary-nya 1, 0, itu kan 2 kali 1 y dikurang 2 kali 0 y. Ini kan 2y. Kembali lagi 2y. Nah, sekarang dy. Nah, ini saya integralkan terhadap y. Maka itu kan jadinya sama dengan y pangkat 2. Nah, 0. Berarti kan 4 jadinya. 30 dz. Nah, kan d-nya udah kita kerjain, tinggal dz-nya yang belum. Nah, ini sama tadi, integral di ini itu sama dengan 12 kolom. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara kita menggunakan teori. Nah, jadi begitu. Kita bahas pada pertemuan ketiga. Contoh caranya seperti ini.
Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja dulu. Jadi saya anggap materi tentang hukum Gauss dan divergensi itu sudah selesai. Pekan depan kita akan belajar tentang energi dan potensial. Nah, karena ini di tempat saya udah mau maghrib, jadi mungkin cukup sekian dulu. Pertanyaannya mungkin kalau ada disimpan aja untuk di pertemuan pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.